Perkenalkan, nama saya Iko Denato Yogi Pasiko, absen 5. Saya Ida Bagus Angga Priyadipa, absen 17. Saya Kadena Surya Putri absen 19. Saya Kade Adi Yulia Dewi absen 20. Saya Niputina Ujit Jasita absen 36. Dan saya Niputu Maharani Kirina Dewi absen 39. Nah, itu adalah perkenalan kami dan simak baik-baik ya videonya. Enjoy! A few moments later. Adapun tujuan dari dioperasikannya Dinas Perpustakaan Kabupaten Badung yaitu untuk menggalakkan dan juga menggelorakan minat baca orang-orang. Selain itu, di sini disediakan ruang yang sangat nyaman bagi mereka-mereka yang ingin menyelesaikan pekerjaan sekolah mereka karena fasilitas buku di sini sangat memadai untuk kita menambah wawasan lagi. Nah, adapun jadwal kunjungan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Badung ini. Perpustakaan ini dibuka setiap hari, di mana di hari Senin sampai dengan Kamis, perpustakaan ini dibuka dari jam 8 sampai dengan jam 15.30. Kemudian di hari Jumat, perpustakaan ini dibuka dari jam 8 sampai dengan jam 12. Dan juga di hari Sabtu dan juga Minggu, perpustakaan ini dibuka dari jam 8.30 sampai dengan jam 13.30. Nah, di lantai 1 ini terdapat ruang Bung Karno, ruang baca anak, ruang pojok asli, serta toilet untuk difabel. Dan juga di lantai 1 ini kita juga bisa registrasi dan menaruh barang kita di loker. Nah, di lantai 2 ini terdapat beberapa ruangan seperti ruang referensi, ruang panel, ruang konten lokal, dan ruang baca umum. Di lantai 2 ini juga terdapat toilet pria dan toilet wanita. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan fasilitas perpustakaan yang ada di lantai 2, yaitu ruang baca umum. Ayo kita masuk. Nah, pada ruangan ini terdapat banyak ada buku ya, dan di sini terdapat juga meja untuk baca-baca. Ruangan di sini memiliki pencahayaan yang sangat baik dan ada pendingin udaranya yang sangat sejuk, membuat belajar menjadi lebih nyaman. Kita di sini juga dapat memilih beberapa banyak jenis buku ya, ada buku agama, ada buku filsafat dan buku lainnya. Nah, jadi kita akan lihat fasilitas lainnya. Ternyata dalam perpustakaan ini terdapat fire hydrant, mungkin untuk menjaga dari kebakaran ya yang tidak ingin terjadi. Di sini juga terdapat banyak meja ya untuk kita belajar. Baik, jadi di perpustakaan ini ada beberapa jenis buku. Yaitu yang pertama ada buku agama, yang kedua ada buku ilmu pengetahuan, yang ketiga ada buku psikologi, yang keempat ada buku seni, yang kelima ada buku seni budaya, yang keenam ada buku koperasi, dan lain-lainnya. Ini salah satu contohnya buku masakan ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku yang ada di perpustakaan ini yang berjudul Pearl of China karya An Che Min, di mana buku ini memiliki sinopsis yaitu
putri seorang misionaris asal Amerika terhadap Cina, di mana dia begitu memuja Cina dan menganggap Amerika tak lebih sebagai tanah air yang asing. Kurang lebih, isi buku ini adalah tentang kisah percintaan dan kehidupan Pearl S. Buck. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Yulia. Ibu mungkin bisa perkenalkan diri Ibu. Nama saya Dayu Surya, pustakawan di layanan sastra Mautama ini. Jadi layanan ini namanya Gedung Layanan Perpustakaan Sastra Mautama. Jadi sebelumnya perpustakaan ini ada di Desa Memi. Karena ini kan pembangunannya seluruh Puspem. Jadi tahun 2010 sudah pindah ke sini. Kita di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini punya 3 gedung. Jadi 1 gedung Indo, yang 1 gedung Depo Arsip, yang ketiga di sini gedung Layanan Sastra Mautama. Dalam mengoperasikan perpustakaan ini, Ibu, mungkin ada beberapa kendala. Ibu bisa mungkin sharing sama kami kendala-kendala dalam mengoperasikan perpustakaan ini. Dari kendala yang berarti sekali sih tidak ini ya. Tapi kalau sebenarnya dari letak posisi ini sebenarnya tidak tidak integral sekali karena tempatnya di dalam Puspem. Jadi masih banyak pustaka yang merasa riskan untuk kesini karena melewati gerbang itu ya. Jadi kalau umumnya kalau perpustakaan yang strategis itu kan di pinggir jalan, jadi mereka aksesnya lebih nyaman kalau kesini, kalau mendatangi perpustakaan. Tapi kalau sekarang karena aksesnya harus melewati pintu gerbang, jadi beberapa sih tidak. Tapi kalau mereka sudah biasa kesini, mereka tetap datang karena mereka sudah tahu bahwa di sini memang untuk melayani umum. Gitu. Jadi tidak masyarakat Bandung saja, masyarakat di luar Bandung kami layani. Nah, pasti kalau koleksi kami sudah punya 54 ribuan. Sedangkan di anak-anak kami tidak ada penambahan koleksi buku karena dari COVID itu tidak ada penambahan koleksi karena adanya waktu itu ya serangnya adanya corona pandemi, besar-besaran dananya terkuras untuk corona. Tapi walaupun tidak ada pengadaan buku, kami tetap mendapat hibah buku dari Perpusnas, kemudian dari PT Gramedia, terus kemudian dari Cimahi karena kebetulan kami punya layanan disabilitas netra. Sebelum COVID tetap memberikan kami majalah-majalah yang memang diperuntukkan untuk disabilitas. Jadi tidak terkendala sama sekali. Jadi setiap saatnya pasti akan ada selalu buku yang masuk ke perpustakaan. Ya, kadang ada juga pemustaka atau pegawai di sini yang mungkin punya buku tidak dimanfaatkan di rumahnya dibawa ke sini. Jadi itu juga kami kemudian seleksi yang mana kami bisa pakai buku di sini. Mungkin kalau misalnya selain dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini, jika orang lain mau memberikan buku di sini itu diperbolehkan atau Bisa. bisa? Ada juga yang kadang-kadang lewat padahal dia tidak tinggal di Bali karena dia mau tinggal di Jakarta. Terus ibu mau nak dia bawa buku 3 dus sekarang karena memang tidak terpakai di rumahnya. Terus kami minta alamatnya pun tidak boleh. Jadi kami hanya bisa berfoto dan mengucapkan terima kasih. Tidak apa bu, silakan di sini dimanfaatkan di sini. Jadi untuk penambahan koleksi khususnya untuk umum kami tidak masalah. Cuma di anak saja masih ada beberapa yang belum kami punya karena kan koleksinya masih itu saja.
luas bisa dibilang ya Bu ya. Untuk perawatannya sendiri itu bagaimana? Perawatan kebetulan kami ada bidang pelestarian yang melaksanakan perawatan, baik itu membersihkan dari debu, pemberian pemberian kapur barus atau pengawet itu. Tapi di samping itu kami tenaga di sini siap juga membersihkan koleksi-koleksi yang ada, kemudian melakukan penyiangan dari buku-buku yang ada. Penyiangan di sini maksudnya mengeluarkan dari jajaran buku koleksi di atas. Jadi yang mana kira-kira buku yang rusak atau mungkin tidak rusak tapi jarang dipinjam. Jadi kemungkinan kalau memang kondisinya masih bagus, kami pindah tempatkan saja. Seperti itu. Kalau memang yang memang bisa dirawat ya dirawat di sini, misalnya baik dengan sampulnya diganti atau mungkin dibersihkan dari ada kok untuk menginikan pusat itu ada dari penghapus, jadi tidak banyak mengeluarkan dana. Untuk perpustakaan ini sendiri untuk waktu operasionalnya itu bagaimana? Kalau sekarang kami Senin sampai Kamis jam 7:30 sampai jam 15.30. Kalau hari Jumat jam 7 sampai kurang lebih jam 7 sampai jam 12. Kalau Sabtu Minggu kalau tidak ada acara agama ya, kami buka yaitu dari jam 8 sampai jam 1. Berarti untuk waktunya itu tergantung harinya. Ya, kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu memang ada upacara Islam atau acara agama lainnya, kita tutup. Jadi kami kasih pengumuman di sana. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah sharing bersama kami. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, sekian vlog dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kami harap kalian nontonnya dengan enjoy. Bye-bye. Halo bro. Gue sangga kan dipegang ya. Mana ada sangga? Bapak, Ugi kerja kelompok buat video vlog. Dek, di mana aja? Sangga manusia, Rek. Handyman.